Saya, Rena Setiarvianti, mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati tayangan berita hari ini di Rafflesia News, channel berita faktual dan terpercaya. Pemirsa, dunia desain mengalami perkembangan yang cukup pesat dan salah satu elemen paling penting adalah mengenai font. Kali ini kita akan membahas seputar desain grafis dengan topik pembahasan utama font serif, sebuah font yang cukup dikenal dalam dunia desain. Untuk itu, berikut telah ada salah satu rekan kami, Chelsea Lia, telah berada di SMK Negeri 1 Purwosari bersama pelajar kompetensi keahlian desain komunikasi visual Friska Andina. Baik, terima kasih banyak Rena. Berikut saya sedang bersama dengan salah satu pelajar desain visual dari SMK Negeri 1 Purwosari. Bagaimana pandangan Anda mengenai font serif? Terima kasih. Menurut saya, font serif adalah font yang wajib ya, jadi memang harus ada di dalam software desain, terutama desain grafis. Dikarenakan memang font ini merupakan salah satu font utama yang juga termasuk dalam 6 model kategori tipografi. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Chelsea Lia dan Friska. Pemirsa, berikut kami mengundang salah seorang ahli dalam dunia desain dan juga bergerak di dunia sastra digital yang akan memberikan penjelasan mengenai font serif, Profesor PR Dia Ulcak Firmansyah, PHS. Bagaimana Bapak? Apakah suara saya jelas? Ya, cukup jelas Mbak Rena. Jujur sekali saya senang dapat berbagi informasi mengenai hal tersebut. Jadi, mari kita telusuri perjalanan panjangnya dari segi sejarah yang kaya hingga menuju ke adaptasi kontemporer pada era digital pada serif ini. Jadi, font serif itu adalah jenis huruf yang bisa dibilang menghiasi berbagai medium selama berabad-abad. Ketika kita berbicara tentang font serif, kita juga berbicara tentang karakter, mengenai karakter huruf dengan tambahan detail kecil di ujungnya seperti garis horizontal dan juga vertikal yang kesannya elegan dan juga klasik. Nah, seperti yang Anda dapat lihat di layar, terdapat salah satu karya dari seniman DKV yang juga berasal dari SMK Negeri 1 Purwosari, atau dalam hal ini konsentrasi keahlian desain komunikasi visual, karya dari Ananda Aurasandi ini dan juga Ananda Rivaldi Kanda Nasrullah, di mana di sini diintegrasikan dengan tema pembelajarannya. Jadi karyanya itu diintegrasikan dengan tema pembelajaran, di mana kita bisa lihat sama-sama memang tampaknya indah, di mana di sana terdapat perpaduan antara frasa Rafflesia Arnoldi dengan bunga Rafflesia itu sendiri yang berjajar mengitari pada sekitar font, dan pemilihan temanya pun tidak asal-asalan, di mana pada bunga Rafflesia yang kita sama-sama tahu dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia yang juga memiliki julukan, sekaligus memiliki julukan sebagai bunga bangkai. Yang ini juga sangat merepresentasikan bagaimana kehidupan manusia yang sebaik apapun dia, tetap dia akan memiliki hal yang bangkek tadi, dan sebangkek-bangkeknya dia juga memiliki hal yang luar biasa dalam dirinya. Dan jangan salah, Rafflesia itu tumbuh di habitat yang keras dan sulit, mengajarkan kita sebagai manusia mengenai keberanian untuk tumbuh dan juga berkembang di tengah rintangan serta tantangan yang bertubi-tubi. Rafflesia juga mengingatkan kita bahwasanya keindahan sejati mungkin dapat dikatakan tersembunyi di balik penampilan atau situasi yang kurang menyenangkan atau kurang menarik. Ini menjadi pengingat bahwasannya kita perlu melihat lebih dalam, perlu menjelajahi lebih dalam, melebihi apa yang telah kita lihat di permukaan, yang kita jelajahi di permukaan, untuk menemukan keindahan yang sesungguhnya atau kita sebut yang hakiki begitu. Selain itu, hubungan ketergantungan Rafflesia dengan pohon inang atau inangnya itu juga mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan dan betapa pentingnya saling membantu atau saling bergantung di antara berbagai macam unsur dalam satu ekosistem. Jadi pada hakikatnya kita sama-sama saling membutuhkan, seperti itu kiranya. Jadi dalam keseimbangan ini mengajarkan kita juga untuk merawat hubungan kita dengan lingkungan dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah alasan daripada pemilihan tema Rafflesia yang diintegrasikan dengan font
serif ini. Nah, setelahnya kita akan kembali ke topik utama, melangkah ke masa lalu, ke zaman Romawi kuno pada abad pertama sebelum Masehi. Di sanalah pertama kali kita menemukan jejak serif di prasasti-prasasti Kekaisaran Roma. Perkembangan signifikan kemudian terjadi selama Renaissance di Italia, di mana desainer seperti Aldus 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 Matius menciptakan bukan Matius, Manutius. Ya, Aldus Manutius menciptakan font serif untuk meningkatkan keterbacaan naskah klasik. Jadi, font serif itu digunakan agar font atau tulisan yang digunakan itu bisa terbaca dengan jelas dan juga dengan benar-benar dia detail. Jadi ndak rincu, ndak ada gangguan font atau ketidakjelasan, ketidakterbacaan. Jadi targetnya itu untuk keterbacaan dalam hal ini. Namun perkembangannya juga tidak berhenti di situ. Pada abad ke-19 dengan yang kita sama-sama tahu kemajuan teknologi mesin cetak mulai terpampang jelas lewat revolusi industri, melihat font serif menjadi pilihan utama publikasi massal pada saat itu seperti buku, koran, dan lain sebagainya. Meskipun gerakan desain modernis abad ke-20 pun lebih memilih font tanpa serif, beberapa tokoh seperti Eric Gill dan juga Stanley Morrison juga tetap mempertahankan keagungan daripada serif tradisional itu. Begitupun saat kita memasuki era digital, font serif mengalami adaptasi yang bisa dikatakan luar biasa, teman-teman semua. Desainer modern menciptakan versi serif yang bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan desain web dan juga kebutuhan pada dunia digital. Kreativitas, eksperimen, perkembangan, progresivitas itu melanda dunia font serif ini dengan penggabungan elemen tradisional dan juga modern yang akhirnya menciptakan keunikan baru, namun tetap orisinil. Jadi tidak hanya tentang sejarah. Jadi yang kita bahas itu tidak hanya tentang sejarah dan juga perkembangan, namun juga tentang peran penting serif ini dalam dunia desain, sastra, dan lain sebagainya. Pertimbangan keterbacaan, elegansi, dan juga formalitas ini menjadi faktor kunci dalam penggunaan daripada font serif. Dan font ini juga sering diandalkan untuk menciptakan identitas merek yang eksklusif serta berbau-bau klasik seperti itu. Beberapa nama terkenal dalam dunia font serif mencakup Times New Roman yang bahkan menjadi font yang ditendensiuskan sebagai standar dalam lingkup lokal dan juga global, bahkan juga menjadi paling populer dalam dunia akademis, terutama dalam dunia sastra serta penulisan juga desain grafis. Tak hanya itu, terdapat juga Georgia, Baskerville, Garamond, dan juga Bodoni. Masing-masing font tersebut, jenis turunan daripada serif tersebut juga membawa ciri khasnya masing-masing yang telah mempengaruhi desain aplikatif grafis selama bertahun-tahun, dan ini berlangsung secara berkelanjutan. Dan untuk mengaplikasikan daripada font serif ini, kita juga mesti mempertimbangkan bagaimana konteks desain dan juga konteks makna harfiah, makna hikmah, historis, falsafah, untuk memastikan perpaduan yang baik. Dan kita juga mesti memperhatikan bagaimana kejelasan keterbacaannya. Jadi jika ini semua bisa dikombinasikan dengan bijak dari faktor-faktor tersebut, yang pastinya akan menghasilkan desain yang begitu memukau. Dalam kesimpulan, font serif adalah bagian integral dari sejarah desain grafis. Evolusinya dari yang tadi saya terangkan Romawi kuno hingga pada era digital saat ini menunjukkan bahwasannya font serif ini fleksibel dan ketahanannya dalam dunia desain dan juga pengaplikasian pada dunia disiplin ilmu lain itu begitu
bertahan. Jadi dia awet, bisa dibilang seperti itu. Dengan memilih dan menggabungkan font serif ini dengan bijak, desainer atau penulis juga dapat menciptakan karya yang tidak hanya klasik tetapi juga relevan dalam era modern ini yang yang anak muda itu sukanya Gen Z atau Gen apalah itu, sukanya model-model modern dan juga kontemporer yang termasuk serif ini juga. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Rena, dan juga semoga informasi ini bermanfaat. Saya mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Pemirsa, kami akan menutup redaksi pada pagi hari ini. Saya dan jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Jangan lupa saksikan acara berita Rafflesia News setiap hari pada jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pokoknya bingungan cara akhir-akhir. Wis ana. Wis ya iki. Ingin beli mobil bekas cicilan ringan? Di setir kanan aja. DP 0% bisa langsung bawa pulang mobilnya. Cicilan mulai dari 70 ribuan per hari. Cek promo selengkapnya di www.setirkanan.co.id. Setir kanan, mobil bekas, harga cerdas. Sari Gandum Big Pack, gue banget. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Roma Sari Gandum, biskuit gandum, isi coklat, enak dan kenyangnya no debat. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hi kids, this is your parents. This is your parents. We want to work for the Coffee Task. You have to see it. It's very incredible. Artinya apa Bang Messi? Just fucking great. Please. Sudah cukup.